Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10 masih dalam pembahasan ma'rifat. Kita baca bareng. Idrakun jajimun bihaisu la yaqamu ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasi'un andalilin. Ada nggak tulisannya? Ya, yang dirubah itu ya, dirubah sedikit ya. Kemarin kita sedang membahas tentang salah satu kewajiban seorang mukallaf, yaitu ma'rifat. Kewajiban kita berarti ya, kita ini disebutnya mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah balik dan akalnya sehat, sebutnya mukallaf. Salah satu kewajibannya adalah ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Kalau asal katanya mengenal. Ma'rifat itu kenal, tahu. Kenal tahu kepada siapa? Karena ini bahasan ilmu tauhid, berarti yang dimaksud adalah kita wajib tahu, wajib kenal kepada Allah, berarti gitu ya. Wajib mengenal Tuhan, mengenal Allah, ma'rifat. Emang kita belum tahu, belum kenal, udah. Cuman kemarin orang kenal teh ternyata beda-beda. Ada yang kenal biasa, ada yang akrab, ada yang beda-beda orang kenal teh gitu ya. Kita juga ke Allah begitu, manusia juga. Ada yang cuman kenalnya biasa, taunya tuh biasa. Ada yang kenal banget, deket banget sama Allah. Nanti bedanya apa? Beda ya. Kita kalau sama orang yang baru kenal gimana? Kalau sama yang udah kenal banget, udah akrab, kan beda kita juga ya. Memperlakukan yang kita kenal beda. Allah juga sama. Kalau kitanya baru dikenal, ya kayak kita baru kenal orang, masih curiga, masih tanda tanya. Beda sama yang udah kenal banget kan gitu ya. Yang udah minjem duit langsung dikasih kan gitu. Kalau main udah nggak pakai ketok pintu, langsung ke dapur. Orang kalau udah kenal banget begitu ya. Para wali, orang-orang yang udah dekat sama Allah, para wali, para nabi, orang-orang soleh, ngedoa tuh nggak kayak kita. Kita mah ngedoa prosedural, kita ngedoa ya Bismillah dulu, ta'awudz dulu, alhamdulillah dulu, sholawat. Wah, kita mah prosedural, kita mah ya. Karena maklum kita mah orang jauh dari Allahnya, bukan orang dekat kita mah ya. Bukan orang dalam, bukan ordal kita mah ya. Baru kenalnya biasa gitu ya. Makanya kita mah prosedural ngedoanya. Tapi kalau wali-wali yang udah pada dekat sama Allah, ngedoanya prosedural enggak. Dulu ada kisah Nabi Musa pernah dilanda kemarau panjang, nggak hujan-hujan. Nabi Musa nih seorang nabi ya, orang dekatnya Tuhan ya, nabi. Tapi tetap aja ya, orang dekat ya, kalau lagi diuji mah diuji aja. Ngedoa, udah sholat istisqo, udah apa aja, bertahun-tahun nggak hujan-hujan. Bingung Nabi Musa, ini kenapa gitu ya. Akhirnya kata Allah, Musa, kalau kamu pengen diturunin hujan, minta doanya sama si Anu. Sama Allah digituin, dikasih ilham, petunjuk. Datang ke suatu kampung, satu daerah, di situ tanya nama si Fulan, minta doa sama dia kalau kampung kamu pengen diturunin hujan. Bingung Nabi Musa, ini siapa nih? Kan saya nabi. Ya kan nggak ada lagi pangkat tertinggi selain nabi. Tapi saya malah disuruh minta doa sama ini orang ini. Nabi Musa dia nggak kenal. Tapi karena butuh hujan, ya udahlah. Bahasa kitanya gengsi dah kan begitu ya. Karena ini kebutuhan umum kan gitu ya. Berangkat ke daerah tersebut sesuai ilham petunjuk Allah, dicari nama sesuai petunjuk, ketemu. Nabi Musa juga penasaran, ini siapa sih gitu ya, seorang apa sih gitu. Ketemu, pas ketemu ditanya,
betul nama Anda ini ya, nih saya pokoknya nggak tahu gimana lah ini, dapat amanat di kampung saya kan udah lama nggak hujan-hujan, katanya suruh minta doa sama kamu gitu. Saya juga gak ngerti kata Nabi Musa ini, kenapa harus minta sama kamu padahal saya nabinya kan itu. Kata orang itu, oh suruh minta doa ke saya, nggak hujan-hujan, iya, ya udah. Orang itu ngedoanya gimana? Dia sambil ngelihat ke langit, ke atas gitu ya, ngomong, ya Allah, emang stok hujan udah habis apa? Ngomongnya begitu. Emang kenapa nggak hujan-hujan? Apa penduduknya Musa itu banyak dosa sehingga engkau marah? Katanya engkau kan maha pengampun, rahmatmu, begitu ngomongnya tuh. Kalau kata kita bukan songong ya, sompral banget kan gitu ya. Masa gara-gara umat Musa berdosa engkau nggak nurunin hujan sih Allah? Gitu. Ngomong bukan ngedoa itu mah ya, ngomong. Nabi Musa dia ngaget, ini orang oh ngedoanya begitu gitu ya, sompral banget gitu ya. Bukan ngedoa itu mah ya, kayak lagi apa itu mah ya. Menggara-gara umat Nabi Musa punya dosa engkau jadi malas nurunin hujan atau stok hujan udah habis di langit ya Allah, gitu ngomongnya. Enggak lama dia ngomong begitu, bahkan Nabi Musa juga belum sampai ke kampungnya, hujan udah turun di kampung Nabi Musa. Ternyata selidik punya selidik, ini yang tadi dipinta doanya itu seorang waliullah, bukan nabi. Seorang waliullah, ya kekasih Allah pastinya ya. Jadi orang kalau udah deket ya begitu tuh ya, ngedoa aja udah nggak prosedural kan gitu ya, boro-boro nangis-nangis, boro-boro robana Allahumma, enggak gitu. Sesompral itu didengar sama Allah gitu dia. Sesompral itu didengar. Kenapa? Karena sudah dekat dirinya dengan Allah gitu. Banyaklah cerita-cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sama kan gitu. Banyak cerita-cerita wali yang doanya kalau kata kita mah enggak prosedural, enggak ngikutin SOP-nya, enggak gitu ya. Kita yang udah prosedural banget, udah bangun malam jam 2, udah nangis-nangis, udah tahajud, udah sambil sujud, tetap aja doa kita mah ya. Kenapa? Bukan orang deket gitu. Proposal udah ngajuin berapa kali ke wali kota, enggak cair-cair. Ya wali kotanya enggak kenal sama kita siapa kamu. Tapi kalau orang dekat wali kota, enggak usah pakai proposal. Sini butuh apa? Saya tanda tangan. Nah, artinya apa? Penting kita mengenal Tuhan, ma'rifat kepada Allah gitu. Bukti kita nggak kenal Tuhan ya. Bukti kita nggak kenal Tuhan. Kalau ibu-ibu lagi bawa motor, tiba-tiba ban motor ibu kempes, yang diingat sama ibu siapa coba? Si Batak tukang tambal kan? Kita bawa motor kempes kan gitu ya. Pertama yang ada di otak kita, di mana bengkel Batak yang biasa kan gitu ya. Ini bukti bahwa kita tidak mengenal Tuhan. Disangka kita si Batak yang bisa nyelesain masalah kempes ban. Disangka kita kan begitu ya. Padahal kalau Allah nggak ngasih kemampuan sama orang Batak buat nambal ban kita, kan kagak bisa. La haula wala quwata illa billah. Ini tanda bahwa kita memang nggak mengenal Tuhan. Memang kalau kita sakit yang ada di otak kita siapa? Dokter. Oh di Bulog, dokter Panji, dokter Padli. Nah, ini langganan kan begitu kita mah ya. Tuhan nggak ada. Ada masalah. Nah, kalau ada masalah mungkin kadang ya suka rada ingat sama Allah kalau lagi ada masalah mah ya. Suka mau tuh bangun jam 2 kalau lagi ada masalah mah ya. Itu masalahnya udah gede. Kalau cuman sakit kepala nggak ingat Tuhan kita ya. Kalau ingat sakit kepala mah ya udah biasa saya mah sama bodreknya sembuh. Allahnya hilang. Padahal bodrek gak bakal bisa nyembuhin sakit kepala kita kalau Allah tidak mentakdirkan kesembuhan. Tapi karena kita nggak kenal Tuhan, nggak ingat. Perut lapar, emang yang diingat sama kita siapa? Tukang nasi padang, warteg, bakso, nggak ada Tuhannya. Disangka kita yang bikin kenyang itu nasi padang. Padahal mau makan berapapun kalau Allah nggak bilang kenyang, nggak kenyang. Nah, itu bukti bahwa kita tidak mengenal Tuhan ya.
Padahal yang benar mah ya apapun masalahnya, yang pertama yang harus ada di otak dan pikiran kita, di hati kita adalah Allah. Setelah Allah baru manusia, baru makhluk. Faija ajamta patawakal Allah. Kalau kita ngajam sesuatu maka bertawakallah kepada Allah. Perintahnya kan begitu di Quran ya. Kalau kita punya keinginan, punya hajat, maka patawakal Allah. Buru-buru pasrah tawakal kepada Allah. Jadi berarti tawakalnya di awal, di tengah, apa di akhir? Seharusnya tawakal itu ya, pasrah itu di awal, di tengah, apa di akhir pekerjaan? Di awal, yang benar mah. Jangan udah kepepet baru, ya dah saya serahin kepada Allah, udah kepepet ya. Kayak kita nyelah motor kagak hidup-hidup ya, kagak hidup-hidup. Apa akhirnya kalau udah kagak hidup-hidup? Bismillah dulu, napa Bismillah gitu ya. Ya Allah, baru nyebut nama Allah udah kagak nyalah-nyalah ya. Harusnya mah di awal mau nyelah motor udah Bismillah. Pasrahkan kepada Allah, kan yang bisa ngidupin motor teh Allah, yang bikin ngasih tenaga ke kita buat nyelah Allah. Tapi kalau udah kepepet baru Bismillah, makanya coba dah Bismillah, hidup dah gitu ya. Ya Allah, Allah dikesampingkan kita ya, saking kagak kenal Tuhan. Jadi ya, pentingnya belajar makrifat mengenal Tuhan. Biar Tuhan itu apa bahasanya? Allah dulu, Allah lagi, apa? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Gitu kan ya? Yang benar mah ya. Awalnya Allah, tengahnya Allah, ujungnya Allah. Ini mah manusia mah fasilitas sarana syariat doang, tambahan, variasi, formalitas. Karena yang menentukan segalanya mah kan Allah. Kan harusnya begitu kita teh ya. Ya, jadi penting kita belajar makrifat. Baik. Nah, kemarin ya, minggu kemarin saya membahas kenapa cara untuk bisa makrifat mengenal Allah itu salah satu caranya man arofa nafsah arofa robah. Mantu gitu ya. Kalau pengen kenal Tuhan, kenali diri sendiri. Kemarin kan begitu ya. Salah satunya banyak ya, sudut pandang tentang kemanusiaan itu apa banyak. Tapi kemarin salah satunya yang sudah dijelaskan bahwa manusia itu terdiri dari berapa kemarin? 5. Nah itu ya, itu salah satunya kan ya. Jadi kenapa kita nggak kenal Tuhan? Orang diri kita aja kita nggak tahu kan gitu ya. Jadi salah satunya itu kan kemarin ya, cara mengenal Tuhan, kenali diri kita. Man arofa nafsah arofa robah. Orang yang mengenal dirinya pasti dia mengenal Tuhan. Kalau dirinya aja dia nggak tahu, nggak kenal, nggak marifat, ya jangan harap kita bisa mengenal Tuhan ya. 5 kemarin ya. Pertama apa kemarin tuh? Jasad. Kedua nafsu. Ketiga akal. Keempat hati. Kelima ruhani, ruh. Dan 5-5-nya punya kebutuhan. Kebutuhannya harus dicukupi. Kalau tidak dicukupi bahaya kemarin ya. Kalau jasad kemarin kebutuhannya apa? Alhamdulillah, lupa lagi nih. Mantap pokoknya Manda ya. Kalau ingat ini ngaji dilanjutin, karena lupa berarti kita ulang kembali. Mudah-mudahan tiap minggu lupa, jadi enggak harus nyari materi baru. Nah, jadi banyak pahalanya ya. Enggak, kan udah dibahas ya sebelumnya ya. Kalau ngaji kita bisa mulu cepet beres kita ya. Kalau ngajak orang, ajak ngaji, ngikut, pahalanya cuma 1 ya. Tapi kalau ngajak orang minggu depan aja, tar besok diajak lagi, udah lu duluan, tar besok diajak lagi, gua lagi ada urusan. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang susah diajak ngaji. Kenapa? Karena engkau sudah menyediakan ladang pahala buat saya. Kan itu ya. Itu obat kesel. Itu obat gedeg. Itu kita yang ngobatin gitu ya. Alhamdulillah punya tetangga diajak ngaji kagak mau. Laki disuruh sholat kagak mau mulu. Alhamdulillah
makasih Pak, engkau telah memberikan ladang pahala buat saya. Cuman alhamdulillah jangan kenceng-kenceng ya. Nah, kalau kenceng-kenceng lagi kita bingung gitu ya. Disuruh sholat kagak mau, malah alhamdulillah kan. Yang limanya mah ingat berarti ya. Yang limanya mah ingat. Jasad, nafsu, akal, hati, ruhani. Kebutuhannya kagak ingat berarti ini ya. Kebutuhan jasad kemarin itu adalah harus cukup. Cukup itu apa? Tuh, yang di luar yang jawab ya. Mendingan ngaji di luar kali biar pinter ya. Cukup itu pas itu enggak kurang, enggak lebih, kagak kegedean, kagak kekecilan, namanya cukup. Contoh kebutuhan jasad makan, berarti kasih jasad makan, tapi makannya kudu cukup. Cukup itu apa? Tahu memulai makan, tahu berhenti makan. Jangan kekurangan makan, jangan kelebihan makan. Kalau jasad kekurangan makan bahaya, kalau kebanyakan makan juga cilaka. Ya. Kapan mulai makan? Ketika lapar. Kapan berhenti makan? Nah, jangan salah ya, bukan kenyang, sebelum kenyang. Kenyang udah nggak boleh, udah jelek. Apalagi itu mah udah bencana itu mah ya. Tidur, kebutuhan jasad, tapi harus tahu kapan mulai tidur, kapan berhenti tidur, kapan tidur, kapan bangun, harus tahu. Kurang tidur bahaya, jasad kita kebanyakan tidur puyeng ya. Kapan mulai tidur? Bukan ngantuk ya, bukan ngantuk. Tidur mah nggak kayak makan. Ngantuk kagak ngantuk kalau udah waktunya tidur ya. Bukan ngantuk ya, tidur mah ya. Ngantuk gimana kalau bukan waktunya tidur mah nggak boleh kan? Ini lagi ngaji nih, ibu-ibu ngantuk boleh nggak tidur? Boleh Bu, boleh. Tidur aja nggak apa-apa Bu, daripada tidur di rumah ya, mendingan tidur sambil ngaji ya, lumayan. Kalau nggak kuat mah tidur aja Bu, tidur nggak apa-apa ya, tidur. Cuma nanti jadinya bahaya ya kalau ngaji tidur ya. Kata gurunya ngusap sirah saeutiknya gara-gara sare, jadi anu kadenge ngusap sirah anu leutik. Orang Jawa nggak ngerti ya, ini khusus orang Tasikmalaya dan Ciamis juga sekitarnya. Gara-gara lagi ngaji tidur. Jadi kerwudu teh kudu diusap sirah saeutik. Nah, gitu kata gurunya ya. Karena dia tidur kan ya, kedengarannya ngusap sirah anu leutik. Atuh batal deui kudunya. Aduh. Kemarin dulu kan ada ya di Al-Mulisin ya kejadian ya. Kemarin yang ngomelin DKM Al-Mulisin apa pengurus Al-Mulisin kemarin ya. Pas sholat Jumat kemarin ya. Kemarin Jumat kemarin apa Jumat berapa itu ya? Viral itu kan ya di TikTok. Wah, ibu-ibu nggak pernah dengar kan? Iya, emang saya doang ngomong. Jadi pas Jumatan itu ya di Al-Mulisin ya, itu kayaknya mah tahu Gojek atau apa gitu ya, bukan orang kita, bukan. Ya Gojek kayaknya ngantuk kali dia ya, ngantuk. Kan kalau lagi khutbah paling enak kan tidur ya. Ini saking ngantuknya habis Gojek kali ya. Dia di luar kayaknya, dia Jumatan di luar udah penuh. Di luar kayaknya mah kan enak, angin-angin di luar gitu ya. Jadi pas masuk ke masjid dia udah tidur, dia mah belum khutbah belum apa udah tidur, udah capek banget ya. Tidur. Bangun-bangun teh komat, dibangunin itu kayak sama orang. Udah komat. Pas bangun komat itu orang marah-marah. Ini masjid aliran apa katanya? Saya baru nih seumur hidup katanya, sholat Jumat gak ada khutbah. Kata dia begitu. Kalau yang merhatiin mah langsung tawa ya. Tapi kalau ibu-ibu lagi ada masalah kayaknya belum tersenyum. Cerita saya belum nyambung ya. Gak apa-apa lah Bu ya. Yang lagi punya pikiran, pikirin aja udah, gak apa-apa. Tapi kalau yang udah connect mah langsung senyum gitu ya. Ngambek dia. Aliran apa katanya dia? Apaan katanya? Jumatan kagak ada khutbahnya katanya, langsung komat.
Kata yang ngebangunin, bukan aliran apa, bapak dari tadi tidur katanya. Bangun-bangun komat. Kalau nggak saya bangunin maka nggak bangun katanya. Itu gara-gara orang tidur bukan pada waktunya. Jadi tidur harus tahu waktunya. Bukan ngantuk, bukan ya. Walaupun ngantuk kalau bukan waktunya jangan tidur. Termasuk habis asar. Walaupun ngantuk ya nggak boleh tidur. Termasuk habis subuh. Oh, kemarin kita ngebahas subuh kemarin kan ya? Masih ingat kan ibu-ibu minggu kemarin ngebahas subuh kita ya? Tentang apa itu kemarin? Ngebahas subuh tentang apa kemarin itu? Hah? Kemarin kita ngebahas tidur subuh itu kemarin ya? Tentang apa itu ya? Urusan barokah ya. Ngebahas tentang kambing dan itu kita kemarin itu ke situ kan kita ya. Ngecapruk ngaji kemarin ke situ kan kita ya. Tidur malam berapa jam? Malam. Tidur malam berapa jam? 5 jam aja lah. Masa kita udah tua masih 8 jam. Oh capek ya. Udah tergantung kerjanya ya. Kalau bisa mah malam 5 jam ya. Paling banyak 7 jam ya. Pokoknya mah bangun jam 4, jam setengah 4. Nah, terus tidur siang berapa jam? Sejam. Sunat ya sunat. Sejam atau setengah jam ya tidur siang. Kayak lulah namanya. Nah tidur tuh di situ. Boleh tidur kita di situ. Nah itu kebutuhan jasad harus cukup. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Baru jasad kita sehat. Ya. Kalau kebutuhannya cukup, kebutuhan makan, minum, tidur, pakaian, rumah, handphone, baju, sendal, pokoknya semua jasad kudu cukup. Jangan kebanyakan, jangan kekurangan. Jangan beli sendal, di rak sendal masih ada 10 pasang. Jangan kebanyakan itu ya. Jangan, yang cukup aja. Jangan kekurangan, jangan kebanyakan. Baru jasad kita bahagia, sehat ya. Nafsu, kemarin apa kebutuhannya nafsu? Alhamdulillah. Terkendali. Ini kan penting ya Bu ya. Kita kalau nggak tahu ini kan bahaya nanti ya badan kita ya, diri kita kan kalau nggak tahu kebutuhannya. Nafsu itu kebutuhannya terkendali. Ya. Kalau nafsu tidak terkendali bahaya. Jadi cilaka. Banyak orang yang terperangkap jadi celaka gara-gara ngikutin hawa nafsu. Jadi harus terkendali nafsu. Nggak punya nafsu nggak enak, punya nafsu tidak terkendali juga bahaya. Jadi harus terkendali nafsu ya. Baru nafsu kita akan bahagia kalau kita kendalikan. Kendalikan ya. Kalau ngikutin nafsu makan tidur kayak pengennya lama. Tapi jangan diikutin, kendalikan. Ayo bangun. Kalau ngikutin nafsu maka ngaji Sabtu siang-siang ke Al-Mulisin teh males, ngantuk. Tapi nafsu kendalikan. Jangan diikutin. Kalau diikutin jadi kagak ngaji-ngaji gitu ya. Itu kebutuhan nafsu, dikendalikan. 3, akal. Kalau akal kebutuhannya apa? Luas. Kalau akal mah kebutuhannya luas, jangan dipersempit. Luasnya dengan apa akal? Dengan berpikir. Jadi kebutuhan akal mah dipakai mikir. Ini ngaji kayak begini nih, ibu-ibu mikir nggak kalau ngaji? Saya kan ngomong kan begitu ya, dipikirin nggak omongan saya? Enggak ngapa-ngapa ya. Tapi kan kalau kita ngaji teh mikir ya, mikir kan gitu ya, mikir. Itu akal kita senang digituin teh, dipakai mikir teh. Jadi orang yang sering ngaji mah pasti sering mikir ya. Apalagi orang yang banyak masalah mikir begitu ya. Tapi jangan ya yang banyak masalah. Karena masalah mah nggak boleh dipikir. Maksudnya ibu-ibu ya jangan suka memikirkan karena masalah makan di dunia cuma 2. Pokoknya ngajinya kemana aja udah cuma ya
Udah ke masalah, udah ke anjing, udah ke kambing, udah ke tidur, udah kemana. Masalahnya cuma dua ibu-ibu. Satu masalah yang bisa diselesaikan, kedua masalah yang tidak bisa diselesaikan. Udah, masalahnya cuma dua doang. Kira-kira kalau masalah itu bisa diselesaikan, harus dipikirin nggak? Nggak usah. Orang itu masalah pasti selesai. Ngapain dipikirin? Pasti selesai. Nggak usah dipikirin. Pasti selesai. Yang kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan, harus dipikirin nggak? Nggak usah. Ngapain capek-capek mikirin orang nggak bakal bisa selesai. Jadi ngadepin masalah mah nggak usah dipikirin. Udah. Ini masalah kalau kata Allah bakal selesai, nggak usah dipikirin, beres. Oh ini masalah kata Allah nggak bakal selesai, dipikirin abis-abisan, nggak bakal selesai. Jadi ngadepin masalah mah ya udah aja gitu, nggak usah dipikirin. Jadi masalah mah nggak usah dipikirin ya. Yang harus mikir mah ngaji kayak begini nih ya. Udah ngaji dipikirin supaya hafal. Nah itu dah yang harus mikirin mah kayak begitu aja. Itu baru harus dipikirkan. Jadi kembali, kebutuhan akal itu harus luas, harus dipakai mikir. Salah satu cara berpikir ngaji, gitu ya. 4. Yang keempat apa? Hati. Apa kebutuhan hati? Harus bersih. Apa Bu? Kebutuhan hati mah kudu bersih. Hati kita bakal seneng kalau dikasih bersih. Hati kita bakal marah kalau dikasih kotor. Kotoran hati kayak apa ibu-ibu? Yang disebut kotoran hati atau penyakit hati kayak apa? Dengki, iri, sombong, riya. Banyak. Sekali itu nempel di hati kita, selesai sudah. Maka bersihkan dari yang itu. Kalau pengen hatinya bahagia, pengen senang, pengen tenang, bersihin karena itu kebutuhan hati. Semakin kotor, apalagi kan hati disebutnya raja. Inna fil jasadi mudgotan. Iza solahat solahal jasadu kulu, wa ija pasadal jasadi kulu, ala wahiyal kolbu. Di dalam diri kita ini ada segumpal darah, daging. Kalau itu baik maka semua badan jadi baik. Kalau itu buruk maka seluruh tubuh jadi buruk. Itulah hati. Sentral pimpinan hati mah. Jangan kita rusak seluruh unsur tubuh manusia dan semuanya pastinya gara-gara kita nggak bisa menjaga hatinya. Karena itu mah pemimpinnya. Kalau pimpinannya nggak bener, anak buahnya jadi ke bawah nggak bener, pasti kan gitu ya. Tapi kalau pemimpinnya udah bagus, ya udah semua anak buah juga ke bawah bagus. Klub bola kalau kalah mulu main, tim bola, klub bola yang diganti pemain apa pelatih? Pelatih. Pemain mah jarang lah gitu ya. Tapi yang paling krusial pelatih. Kalau Persija main kalah mulu, itu yang diganti pasti pelatih. Di sini nih pengajian ya, maju dan mundurnya pengajian kita yang salah siapa? Pak Ustadz Yajin yang salah mah ya. Ngajinya kagak enak, ngecapruk mulu ngajinya kan gitu ya, lama lagi kan gitu ya, pindah kan gitu. Pimpinan ya, karena semua itu tergantung pimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap pemimpin pasti dipinta pertanggungjawaban. Ada nggak anggota yang dipinta pertanggungjawaban? Ada nggak? Nggak ada. Makanya ibu-ibu enak jadi istri, enak ya. Di akhirat ya udah tinggal ucap-ucap angge aja masuk surga ya. Yang babak belur mah laki itu yang bakal babak belur mah ya. Mau masuk surga tarik sama anaknya. Nah dulu Pak,
Jangan enak aja mau masuk surga. Memang dulu bapak rajin ke masjid ngaji, tapi saya waktu maksiat nggak sholat, nggak pernah disuruh, nggak pernah dibangunin. Tar dulu, nggak bisa, kata anaknya. Diseret bapaknya neraka bareng sama anaknya, nanggung jawab kelakuan dosa anaknya. Beres nanggung jawab anaknya yang pertama, mau masuk lagi ditarik lagi sama anak yang kedua. Begitu suami. Udah beres anaknya 10 ditanggung jawab, dibayar semua di neraka sama bapaknya. Udah tinggal masuk lagi masih ditarik sama bininya. Tar dulu. Dulu bapak nggak pernah nganterin saya kemana-mana. Hanya saya pas ke pasar ketemu lelaki lain, ngobrol saya jadi di pasar. Gara-gara bapak nggak mau nganterin saya, tanggung tuh dosa saya ngobrol sama lelaki di pasar, seret lagi ke neraka. Kasihan. Karena suami pemimpin rumah tangga. Ibu-ibu mah tawa aja ntar di akhirat ya, rasain lu gitu doang, tinggal syukur gitu doang. Itu ya, hati pimpinan. Semua kebaikan dan keburukan tubuh manusia tergantung hati. Maka jangan sampai hati kita kotor sedikit pun. Jaga hati, bersihkan hati dari kotoran-kotoran hati. Terakhir, yang kelima apa? Ruhani. Apa kebutuhan ruhani? Dekat. Apa? Dekat. Kudu dekat. Dekat kepada siapa? Ruh itu satu-satunya komponen manusia yang bagian dari Allah. Paham ibu-ibu? Kan kita 5: jasad, nafsu, akal, hati, ruh. Yang 4 bukan bagian Tuhan. Yang 4 itu bukan bagian Tuhan, tapi urusan ruh min amri robbi wa nafahtu mir ruhihi. Urusan ruh adalah urusanku kata Allah, urusan ruh adalah bagianku kata Allah. Makanya orang mati kita bilang innalillahi. Ruh milik Allah kembali kepada Allah. Karena ruh kita adalah bagian dari Allah, maka dia mah nggak mau dijauhin dari sumbernya. Ruh kita mah nggak mau dijauhin dari sumbernya, karena sumbernya Tuhan. Makanya kebutuhan rumah kudu dideketin aja sama sumbernya, sama Allah. Jangan pernah ruh kita dijauhkan dari Allah. Gimana cara ngedeketin ruh kepada Allah? Diajak sholat, diajak ibadah, diajak ngewirid, diajak zikir, diajak ngaji. Banyak daya cara mendekatkan ruhani kita kepada Tuhan. Kan ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan ruhani. Ada olahraga, ada Ini raga kita kan harus diolah ya. Namanya kan olahraga. Nah, ruhani kita juga kan harus diolah. Ada santapan jasmani, ada santapan. Kalau santapan jasmani apaan? Seblak, somai. Kalau santapan ruhani apaan? Tadarus, sholat, tahajud, itu santapan ruhani. Suka diempanin nggak ruhani ibu-ibu? Ruhani ibu-ibu suka diempanin nggak? Kalau badan mah diempanin mulu ya, diempanin, dirawatin, olahraga tiap hari Minggu, muterin lapangan kan gitu ya. Tapi pernah ruhani kita, jiwa kita diolah, olah jiwa berarti kan ya? Ada olahraga, ada Pernah nggak diolah jiwanya? Pernah nggak? Kagak tahu Pak Ustadz ngolahnya kayak gimana. Kalau olahraga mengerti kan ya, bisa senam di depan Alfamart, di Indomaret ikut senam hari Minggu ya, itu mah olahraga gampang. Tapi olah jiwa, ngerti nggak cara ngolah jiwa? Kan kita kadang kagak tahu ya. Terus kalau jiwa kagak diolah, ya kayak badan makan mulu tapi nggak olahraga, akhirnya apa? Obesitas, jadi lemak. Kalau orang kebanyakan makan kagak mau olahraga. Sama ngajinya mah rajin, zikir rajin, riyado puasa rajin, tapi nggak pernah diolah jiwanya. Ya jadi lemak, jadi gendut, jadi nggak sehat jiwanya. Itu maka penting kita memahami olah jiwa, santapan ruhani, karena dia kebutuhannya harus dekat dengan Allah. Semakin dia dijauhkan, dia menjerit, menangis. Tapi kalau habis sholat diajak wiridan, seneng ruhani kita. Setiap Sabtu diajak ngaji, seneng ruhani kita. Diajak tadarus, itu seneng ruhani kita. Bahagia ruhani kita. Kalau ruhaninya bahagia, ya semuanya nanti bakal ke bawah bahagia.
Ya, tapi kan harus paham kebutuhan. Alhamdulillah nggak naik-naik kita ngaji, masih mengulang, dan mudah-mudahan minggu depan lupa lagi aja ya, biar kita nggak usah naik-naik.